Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video saya kali ini saya berada di salah satu kantor di wilayah Jakarta. Jadi saya akan mendatangi narasumber saya yang akan menceritakan pengalamannya selama bekerja di kantor ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber saya bernama Bang Andika. Jadi Bang Andika ini bekerja di salah satu kantor yang berada di daerah Jakarta. Nah, teman-teman, Bang Andika ini bekerja sebagai security yang tugasnya berjaga malam. Dan Bang Andika ingin menceritakan pengalaman pribadinya yang pernah dialami selama bekerja di sini. Untuk mendengarkan pengalaman yang dialami oleh Bang Andika, mari kita dengarkan penuturan dari Bang Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Irvano. Sudah di sini bekerja 13 tahun di kantor pemerintah Jakarta. Mungkin pengalaman yang saya di sini ya banyak. Entah itu dari segi kejadian, mulai dari hal yang dianggap nalar, di luar nalar, itu ada. Pengalaman yang apa ya, yang paling nggak bisa dilupain itu Bang? Pernah. Pada saat saya jaga sendiri di pos depan, waktunya jam 1 malam mau ke jam 2, mau jam setengah 3-an lah, antar sekian gitu. Saya di situ saya ada nyapa seorang kakek-kakek pakai baju putih, ininya berbulu kayak orang Jawara dulu lah, harimau atau apalah. Dia nyapa ke saya. Assalamualaikum, kata dia. Saya jawab, Waalaikumsalam. Dari mana? Dari ini, nggak dari mana-mana, saya jawab aja secara ngasal aja. Iya. Jaga? Iya, saya jaga. Sendiri? Saya boleh temenin nggak? Aki ini siapa? Saya tanya begitu. Dia ketawa doang. Jangan bilang saya di sini ya, kata aki-akinya. Jangan bilang saya di sini. Waduh, saya ini sekira perawakannya jenggot putih kayak ikatan pendekar gitu, kayak zaman dahulu dengan kalung hitam di sini, kayak kalung Jawara lah. Dijawab gitu, jangan, saya boleh nemenin nggak? Nah, di situ dia ngobrol sama saya banyak. Saya di sini udah ribuan tahun, katanya. Waduh, ini dalam hati saya ini bangsa jin ini. Kayaknya, tapi sedikit ngeraung kayak jenis harimau.
menurut saya ya, karena saya lihat dia pakai lurik kulit harimau belang putih, hitam putihin di sininya nih. Itu jelas ya Bang, nyata ya? Jelas. Kalau bagi saya ya, Iya. karena waktu itu saya sendiri Oke. jaganya di sana. Teman saya itu masih belum hadir di situ. Karena kita di situ piket jam 1 tank, kita piket tank, nggak boleh ada yang ini. Cuman berdua aja. Itu aja, mereka dia cukup banyak bicara, cuman gak banyak apa ya, gimana ya, sesudah lepas azan subuh ya udah, Aki kesana, dia bilang. Mau kemana Ki? Udah, nggak usah tahu. Ya udah ya sholat subuh ya. Udah tahu dia ngilang gitu ya, pleng. Saya mikir dalam hati saya, aduh, gue bicara sama siapa itu? Dia pernah jelasin namanya Ki siapa. Dia pernah jelasin, cuma dia bilang, nitip ke saya, bilang jangan bilang saya di sini. Nah, pas saya cerita ke salah satu teman saya, memang dulu ada itu berupa benda mustika. Nah, benda mustikanya itu ada 2. Yang satu seekor naga sama harimau. Itu dulu cerita orang dulu, teman saya yang udah pensiun dari sini. Pas saya lagi cerita sama dia, oh ada. Saya mikir-mikir gitu kan. Oh iya. Ya sudah, itu aja. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupain ya Bang ya? Tapi ada lagi. Boleh mungkin diceritain biar teman-teman tahu. Mbak pernah nggak digebukin ke nyata? Nggak pernah. Tahu-tahu muka bengok, kedebuk. Tapi orangnya nggak ada. Nggak ada. Itu siapa gitu? Saya bilang, saya di sini mau cari makan, bukan mau jago-jagoan mengenai saya ngeliat begituan. Yang nggak tahu, nggak sendiri. Jangan salahin saya. Saya mohon maaf kalau ada perkataan saya ada yang salah di sini. Mereka ngerti. Ya. Kemudian ada seorang kakek-kakek nyamperin ke saya. Prek. Udah. Jangan. Ada yang nengahin, misahin. Udah, jangan. Udah, jangan ganggu sana. Itu kakek. Nah, kakeknya itu bersih. Dia tiap apa ya? Kalau di lantai 7, kita kan ada lantai 7 tuh, 7 gedung, 7 lantai itu. Saya nempatin lantai 7. Dia itu bersih. Saya lihatnya lagi bersih. Saya bilang sama kakek itu, udah kek, saya juga nggak ngotorin tempat ini kek. Saya kerja di sini, saya jaga, insya Allah saya jaga tempat ini bersih juga. Jadi ketawa, ya senyum aja. Nganggut, udah. Nah Bang, tadi kan Abang bilang ngobrol sama kakek-kakek yang pertama tadi itu. Yang pendekar itu. Yang pendekar itu kan lumayan lama ya. Ada nggak sih kata-kata atau wejangan yang Abang ingat nih dari kakek-kakek itu? Salah satunya sih, tapi kalau saya ingat dia suka hadir di sini karena tempat pun dia nggak jauh dari sini, itu di belakang. Dan dia itu sejenis khodam mustika. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bilang sendiri mustika, saya dari mustika. Saya bilang, dari mustika apa? Keris atau batu? Dia bilang. Oh, saya tanya sama teman saya yang udah ini, iya Dik, dari batu. Emang kenapa Dik Kak? Samperin. Gak ada yang nemenin. Wah, kok bisa begitu? Ya mungkin dia seneng sama saya. Jadi kakek-kakeknya itu, kalau saya ngomong begini, meskipun saya sudah pulang ke rumah ya, dia ngikutin, kadang-kadang dia mampir bertamu ke rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan dia ngobrol sama mungkin penghuni di rumah saya atau apa.
jadi dia betah gitu. Dia bilang saya sendiri di sini, sendirian, nggak ada yang ngajak ngobrol. Dia memang sejenis harimau khodamnya, kakek-kakeknya itu. Dan di waktu itu dia bicaranya, salah satu sih terakhir saya ingat omongannya, jangan bilang siapa-siapa ya saya di sini. Itu aja ya. Tapi ada wejangan yang tertentu yang dia omongin waktu itu. Dan kalau saya mau ini, dia hadir di sini. Kalau saya ini ingat sesuatu saya giniin, dia kadang suka hadir. Assalamualaikum salam. Dan kehadiran dia itu tahu sendiri kalau harimau gimana hadir. Iya. Udah ngeraung duluan. Iya. Cuman dia nggak mau, ibaratnya nih kalau orang banyak atau kayak beginilah, dia nggak mau nunjukin, karena tiap orang itu masing-masing punya aura tertentu. Dan dia bentrok sama dia kadang nggak mau, tapi hanya yang cocok sama dia hadir. Kayak saya, dia hadir atau datang, saya nggak tahu lagi jaga sendirian, salawat Nabi, tiba-tiba kok merinding. Kenapa ini merinding? Padahal malam itu malam Jumat kalau nggak salah ya, seingat saya. Dia itu tahu udah hadir, pluk gitu aja, ngobrol sama saya panjang kali lebar. Dia sendiri gini, jadi dia ceritain hidupnya dia di sini. Jadi dia di situ, dia memang berdiam di situ, tipikalnya sedikit tertutup, cuman sama orang tertentu doang. Kalau saya buat penilaian saya, karena dia mau ngobrolnya sama orang-orang tertentu doang, nggak sembarangan orang. Dan itu pas saya cerita ke teman saya, benar, dia itu berdiam kayak emang di situ suka ada kayak ya orang yang udah pensiun dari sini ya, maksudnya ya dulu pernah kerja di sini. Saya pernah ngobrol sama dia, emang kenapa Dika? Saya cerita sama dia, oh itu ada itu Dika, bentuknya batu emang, cuman itu nggak bisa ada yang ngangkat. Oh gitu, iya. Oh, cerita teman saya ya, dari teman saya, berarti yang saya cocokin cerita sama saya ini benar. Oh begitu ceritanya. Dia waktu itu pernah ngasih pesan apa gitu waktu dia hadir gitu. Ngobrol panjang kan dari jam 1 sampai jam mau subuh. Dia nemenin saya terus. Dia bilang, kamu dari keturunan bukan biasa ya. Jangan begitu Ki, saya orang biasa. Disilet aja berdarah Ki. Dia bercanda gitu kan. Bohong kamu, saya tahu kamu. Dia bilang gitu, saya tahu kamu itu siapa. Dia bilang, udah, saya bilang saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa, pria normal. Iya dia bilang. Dia cerita tentang dunia kalau nggak salah, udah tua, dia bilang, udah, jangan yang macam-macam. Dia cerita ke saya waktu itu. Maka itu kejadian pun udah lama. Dan saya sedikit review itu, ceritanya hanya sebagian itu aja. Dan terakhir dia pesan, jangan bilang saya di sini. Dia bilang gitu. Terus saya udah telanjur nih, udah ini saya cerita begini saya beberkan, ya kan? Bukan berarti saya mau menunjukkan, wah saya sombong tuh begini, enggak. Niat saya nggak ada yang begitu. Kebetulan lagi begini, saya ceritakan nih kayak begini, gitu. Ada lagi banyak ceritanya. Selama, karena saya di sini udah 13 tahun. Tahun berapa ya?
Mohon maaf, ini sedikit serem. Mm-mm. Ada kejadian sekitar ini saya juga dengar dari teman saya. Ada seorang perempuan, dia itu baru turun dari mikrolet atau apa, kemudian disamber mobil, tabrak lari Di depan sini ya? di belakang. Oh, di belakang. Kemudian entah itu berapa saat, tapi saya yakin itu hanya sebekas, hanya kalau bangsa jin kan pintar menyerupai, Iya. malih rupa, menyerupai dia. Jadi kalau kita bertugas di pos belakang tuh apa, sering merinding juga. Kadang saya juga bertugas belakang, dia sering lihat saya bilang, saya sini nggak ganggu, saya sedang kerja, ojo ganggu sono. Dia langsung begini, dan saya cerita, bener Dika, di situ ada perempuan, katanya dibilang. Oh pantesan. Terus cerita kayak apa, begini dulu itu ada perempuan naik mobil, kesambar mobil, tabrak lari, katanya sih itunya nempel di sini. Oh begitu. Ada lagi, hari apa itu, tengah malam musik jadiannya. Tengah malam jam 2-an, jam setengah 2 di sini. Saya di pos depan, saya ngeliat nampak itu. Bener nampak perempuan madep kaca begini. Baju putih. Saya nggak tahu itu siapa. Itu nampak loh asli. Saya mau ngomong begitu, kebetulan ada teman saya juga. Sempet terbelanga, kok nampak kayak begini. Maksudnya bener-bener nampak. Jelas gitu ya? Jelas. Itu. Nah Bang, ini kan lokasi kantornya kan lumayan luas ya, cukup luas. Menurut Abang, posisi atau tempat yang paling menyeramkan ada nggak sih Bang di sini? Ada. Berdirinya suatu bangunan, pada saat konstruksi pembangunan itu diketemukan suatu peti segini. Nah, saya waktu itu sedang jaga. Dia yang tukang bangunannya bilang ke saya, Pak, iya Mas, kenapa Mas? Malam itu kejadiannya pembangunan itu jam 9:30 apa jam berapa ya? Masih nggak terlalu malam lah. Saya nemukan suatu peti Pak. Waduh, jangan peti mayat lagi. Bener Pak, peti semana? Segini Pak, nggak terlalu ini. Waduh, ini bisa harta karun, bisa mayat ini dalamnya. Ya udah, jangan diangkat. Kenapa Pak? Udah jangan diangkat. Kalau akhirnya dia tuh tukang penasaran kan. Kenapa sih Pak? Ini sebatu aja Pak, harta karun Pak apa? Saya bilang, Mas, di sini itu dulunya kuburan. Oh gitu ya, kuburan. Oh yaudah, terus gimana Pak? Dah, saya mungkin itu urusannya pihak tertentu dah tuh. Iya. Yang bangunnya, soal kita beda-beda, tanggung jawab itu beda-beda di sini. Ya, akhirnya mungkin ditimbun di sana, di bangunan itu. Udah itu aja. Terus tapi memang daerah situ beda, hawanya beda. Hawanya beda di situ. Pernah lihat sesuatu nggak di situ Bang? Ada nenek-nenek. Oh, di situ berarti nenek-nenek ya? Iya, kalau siap teh malam dia ada di situ. Dia pakai batik konde, tusukan begini konde, dia suka nyapu, kayak nyapu gitu. Nyapu begitu. Kadang saya ngeliat tuh, ada nyapu dia pergi srek, ngeliatin saya, srek, nyapu lagi, srek. Itu sering lihatnya jam berapa tuh Bang? Itu malam ya? Malam itu. Bang ceritain lagi mungkin pengalaman yang paling menyeramkan coba. Ada. Jadi saya waktu itu kejadiannya kan
mau piket. Kita turun dari lantai 2, turun ke bawah ke dasar, itu kita udah kayak diliatin. Saya lihat kok tuh tangga beda hawanya, kayak bau amis. Saya lihat kok ada hitam segala, pada banyak. Ngeliatin aja, bodoh amat lah mati saya. Bismillah dah, saya permisi mau lewat tuh. Saya turun ke bawah, kucuk. Mereka ngatin doang. Bodoh amat sih, mau jalan, bisa jalan. Itu saya lari, habis itu bukan tutup pintu. Kata gimana, takut ya, orang kecil bau amis. Kayak bau apa ya, amis darah. Dan bau amis pun itu pernah saya cium juga di pos depan. Ada lagi, pada waktu saya tugas di basement, di situ saya pas tanjakan nih, jangan dikira di situ kosong aja. Di situ ada penghuni juga, cewek. Kenapa saya begitu? Pada saat saya naik ke barak, habis dari situ, saya itu di belakang kayak ngerasa saya itu diikutin. Terdengar secara suara perempuan ketawa. Suara ketawa begitu. Akhirnya saya nggak akuin kan. Saya waktu itu kondisi mungkin habis piket kan, atau apakah saya ngontrol sebentar. Emang udah tugas saya mengontrol kerjaan saya untuk memastikan semua ini dalam keadaan aman. Nah di situ dia, saya itu ngerasa kok ada yang ngikutin ini, dan batin saya bilang tuh ada yang ngikutin kayaknya. Saya nggak ngeh, saya nggak biarin aja. Saya tidur, ngerep di situ, tindihin cewek. Oh gini, ya udah nggak usah ganggu, saya bilang. Tawa dia, saya baca istighfar, astagfirullahaladzim. Isi langsung sadar, plek. Alhamdulillah. Emang mereka itu ada yang iseng, ada yang nggak iseng, ada yang bijak, ada yang nggak bijak. Sama jadi gitu manusia. Sama kayak manusia ya? Iya, sama manusia, bangsa jin. Itu dia tuh, kita kan hidup berdampingan. Iya. Cuman alam pun beda. Kita alam nyata, dia pun alam gaib. Ini yang paling serem pada saat awal saya tidur di lantai 7 itu. Di situ ada seorang nenek-nenek, noni Belanda atau apa ya. Udah tua tapi pakai kursi roda. Tuh saya tidur di situ, kok rame di situ. Saya lihat dia pada ngeliatin saya. Saya tidur, saya di situ rep-repan di situ. Dan di dalam kondisi itu, saya ngeliat mereka tuh kayak ngobrol, dan yang satu lagi ada yang gituin saya. Astagfirullahaladzim. Sampai nyebut saya astagfirullahaladzim. Dan saya bingung di situ. Cuman saya aja, padahal saya itu ada teman saya di situ tidur, cuman misah. Nah di situ ada yang nenek pakai kursi roda, tapi neneknya Belanda, gemuk orangnya. Udah itu paling itu awal itu pas saya kerja pada tahun berapa ya, 2008. Oh pas awal kerja. Iya, dilihatinnya langsung kayak mungkin gitu. Begitu mereka perkenalan kali. Iya. Karena saya itu masih tidurnya ngawur, belum ada barak satu tempat. Masih tidur di sana, di sini. Sekian dari saya apa yang saya alami dari 13 tahun saya di sini ya, itu aja. Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak, kalau kita bicarakan nggak akan kelar sampai pagi ntar.
Saya 13 tahun saya di sini, saya ngalamin peristiwa yang macam-macam ada aja. Mungkin pesan nih Bang buat teman-teman yang nonton. Pesan saya satu, maaf, saya juga bukan menggurui atau apa. Saya juga masih ini tingkatnya belajar. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat yang asing bagi kita lebih baik ada sopan santunnya. Ibarat kita masuk ke rumah orang, ya di dalam pun welcome. Gak usah kita menunjukkan gerdak geruduk sok-sokan apa. Mereka pun lebih bengis dari kita. Kalau kita sopan, mereka lebih sopan dari kita. Meskipun wujudnya ada yang jahat, ada yang baik. Tapi rata-rata seseorang yang asing datang ke tempat mereka bengis dulu. Nah dari situlah kita udah sopan santunnya. Assalamualaikum, mohon maaf, izin saya datang ke tempat ini bukan maksud apa-apa, saya hanya datang aja numpang lewat atau apa. Mereka juga ngerti. Itu saja pesan saya. Kalau bisa ya banyak-banyak dekat sama yang kuasa, itu aja. Nah, begitulah teman-teman kisah atau pengalaman yang diceritakan oleh Bang Andika. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan video ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari kisah yang diceritakan oleh Bang Andika barusan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah-kisah misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Insya Allah saya akan bacakan pengalaman teman-teman semuanya di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang ingin bergabung di segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman untuk menceritakan secara langsung pengalaman misteri teman-teman. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Bang Andika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.